Kamis itu masa-masa diunggahnya amal soleh. Selain itu kan beliau mengatakan hari Senin itu tanggal lahirku kan, ngoten nggih, hari saya dilahirkan dan lain sebagainya, dan hari di mana amal soleh dinaikkan. Makanya saya senang kalau amal soleh diunggah sedangkan saya dalam kondisi berpuasa. Ngoten kata sipun Kanjeng Nabi. Jadi ada ada mingguan, yaitu tiap Senin dan Kamis. Ada juga tahunan Bapak Ibu. Tahunan itu di bulan Sya'ban. Ada harian juga Pak. Harian kapan Pak? Harian. Lek Jumat niku mingguan. Mingguan niku. Nah, kalau harian subuh dan asar. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari sampai akhir hadis. Nggih, malaikat niku gantian shift. Jadi ada unggahan Pak nggih. Bukan berarti kemudian napa niku memori bukune malaikat terbatas, mboten lho Pak nggih. Limited, karena limited berarti kudu diunggah nih, mboten. Jadi tetap laporan terus para malaikat niku Bapak Ibu. Dari situ hadirin dirahmati Allah, bulan Sya'ban itu ada keutamaannya. Disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, karena bulan Sya'ban ini ada keutamaannya, tiap tahun mesti enten pertanyaan berkaitan dengan niki Pak, malam nisfu Sya'ban Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin ada perselisihan pendapat di antara kaum muslimin di Indonesia. Sing sitok malam nisfu Sya'ban iku yo biasa, koyok malam liyane wae. Yang kelompok lain malam nisfu Sya'ban itu malam yang spesial. Nggih mboten? Nggih. Terus pripun? Nah niki hadirin. Ketinggalan mboten Bapak Ibu? Saya itu lho Pak. Lah, ora pati ketok, mboten ketinggal Pak. Kunang-kunang. Anu nggih berarti. Biasane sepan lagi kayak gini iki. Oh mboten. Oh perlu dicoba dulu nggih. Baik. Pun mboten apa-apa. Kita baca Bapak Ibu. Saya baca jenengan tirukan nggih. Saya baca panjenengan tirukan. Kula nggih mboten ketinggal lho Pak. Oke, ini hadisnya diriwayatkan oleh Kasir bin saya filenya mana sih? Lupa pulang. Nggih, saya baca panjenengan tirukan. Lho ora ketok kok kon maca iki ngono. Mboten napa-napa, pelan-pelan mawon Bapak Ibu. Ini kan adanya napa niku proyektor kan sire iki gen saged maos sareng-sareng. Gitu Pak. Nggih, niki Bapak Ibu, saya baca. Fi lailatin nisfi min Sya'bana yaghfirullahu li ahlil ardi illa li musyrikin aw musyahinin. Artinya Pak nggih, fi lailati pada malam. Nggih, monggo. Oh kudune kita nggih. An-nisfi pertengahan, min Sya'bana dari bulan Sya'ban, yaghfirullahu Allah mengampuni, li ahlil ardi penduduk bumi, illa kecuali musyrikin orang musyrik, au musyahinin atau orang musyahin. Ya apa niku musyahin? Nggih. Sebelumnya Bapak Ibu, malam nisfu Sya'ban
itu memang malam yang spesial Bapak Ibu, malam yang spesial. Jadi ada beberapa hadis Pak berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Hadis-hadisnya itu Pak macam-macam Bapak Ibu. Ya namanya hadis tentang afdhaliyatul amal, tentang keutamaan satu amal soleh. Niku mesti enten sing dhaif, ada yang napa niku palsu, ngoten niku nggih wonten. Keutamaan bulan Ramadan sing palsu niku wonten Pak. Hadis tentang keutamaan bulan Ramadan palsu wonten Bapak Ibu. Nggih. Di antara hadis-hadis yang dhaif niku Bapak Ibu, ada hadis niki Pak. Hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama dhaif, cuman oleh ulama hadis kontemporer, ulama hadis modern itu dihukumi sahih. Ada napa niku ulama dari napa niku dari daerah Tunisia, namanya Syekh Su'aib Al-Arnaud. Ada yang satu kampung dengan beliau namanya Syekh Albani. Itu para ulama hadis itu dan ulama-ulama lainnya yang ada di Suriah, yang ada di Kairo. Ulama-ulama hadis itu mereka sepakat untuk menghasankan hadis ini. Artinya Bapak Ibu, artinya hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah Pak. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu jenengan napa niku mboten napa niku tidak melakukan apa-apa di nisfu Sya'ban, jangan menyangka kemudian mereka yang beribadah di nisfu Sya'ban terus kemudian napa niku ahlu bid'ah dan dol mudil. Mboten Pak, salah. Berarti Bapak Ibu lek panjenengan merasa seperti itu berarti dalam tanda kutip kurang oleh sinau. Sanes Pak, itu ada keutamaannya Bapak Ibu. Cuman cara napa niku memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itulah yang berbeda. Nanti kita bahas insyaallah. Jadi di sini hadisnya seperti apa? Kanjeng Nabi niku dawuh, diriwayatkan kalau yang ditampilkan di layar ini seorang sahabat namanya Kasir bin Murrah Al-Hadrami. Hadis ini secara sanad aslinya Bapak Ibu enten kelemahane. Cuman hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat Pak. Dengan lafaz yang sama, kathah sahabat sing sanjang Pak. Artinya Bapak Ibu, karena banyak sahabat yang meriwayatkan maka bisa diangkat jadi hasan atau bahkan sampai ke sahih. Jadi bisa dijadikan dasar Bapak Ibu. Nah ini kan hadirin berarti pun mulai padang. Saya kan hadirin mboten napa niku kok gawe-gawe mboten. Jadi Bapak Ibu, oh selama ini ternyata saya menyangka seperti itu, ternyata salah toh, kan ngoten Pak nggih. Oh, ada toh keutamaannya. Cuman caranya saja yang napa niku cara napa memanfaatkan keutamaan itu yang memang berbeda Bapak Ibu. Kalau keutamaan malam nisfu Sya'ban ada Pak. Napa niku Kanjeng Nabi dawuh di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni seluruh penduduk bumi kecuali orang musyrik. Orang musyrik itu tidak mesti kafir Pak nggih. Karena musyrik itu kan menyekutukan Allah. Namanya menyekutukan Allah, yuk kadang ada yang beriman kepada Allah tapi beriman kepada yang lain juga. Ada yang murni tidak beriman kepada Allah. Jadi musyrik itu Bapak Ibu bisa menjangkiti orang beriman Pak. Nggih salat, nggih nyembah Allah, tapi juga sesembahan kepada sing bau reksa napa. Sesembahan kepada Dewi Sri lek pas panen, padahal Mbak Sri tanggane mboten diparingi. Nggih. Terus Mbak Sri tanggane kan diparingi nggih. Nggih. Persembahan kepada dewa-dewa, nggih muslim, nggih salat, tapi melakukan persembahan kepada dewa. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah mboten angsal, mboten. Kalau panjenengan mau bersyukur itu kepada Allah. Alhamdulillah panen, syukurnya kepada Allah. Kalau panjenengan apa beleh pitik Bapak Ibu, beleh pitike ya diperuntukkan untuk Allah, mboten untuk Dewi Sri, ngoten lho. Jadi itu hadirin dirahmati Allah, itu kesyirikan. Jadi kesyirikan musyrik itu bisa menjangkiti orang yang beriman, gitu Pak. Jadi semuanya diampuni oleh Allah kecuali orang yang di dalam hatinya masih ada kesyirikan, percaya kepada selain Allah padahal dia juga percaya kepada Allah.
Au musyahinin, musyahin ini Pak, ini Bapak Ibu. Musyahin itu orang yang punya permusuhan dengan saudaranya semuslim. Jotaan kalih dulure semuslim. Nah, itu Bapak Ibu harusnya diampuni oleh Allah, tapi bukan diampuni. Kalau bukankah di malam-malam yang lainnya Allah juga mengampuni? Malam-malam lainnya lafaz hadisnya ngeten Bapak Ibu. Allah itu setiap sepertiga malam akan turun ke langit dunia. Kemudian Allah akan mengatakan, mana hambaku yang minta ampun, mana hambaku yang punya permintaan. Jadi Bapak Ibu, kita harus minta ampun, kita harus berdoa, ngoten. Tapi kalau malam nisfu Sya'ban Pak, tidak disyaratkan. Mboten kudu, pokok men seluruh yang ada di muka bumi, pokoknya mboten musyrik, mboten napa niku, mboten anten satru kalih dulure Bapak Ibu, salat malam napa pas mboten salat malam Pak, semuanya diampuni. Tentunya Bapak Ibu sing salat malam niku yo lebih utama dibandingkan yang tidak salat malam gitu. Dari hadis ini hadirin, karena hadis ini begitu masyhur, akhirnya ulama dari kalangan tabi'in itu mboten akeh Pak saking sahabat. Kan Nabi, terus sahabat, terus tabi'in. Itu termasuk tiga generasi terbaik yang disampaikan Nabi. Generasi terbaik pertama sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Itu generasi terbaik itu Bapak Ibu, tiga. Ulama dari kalangan tabi'in yang tinggal di daerah Syam, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau bermadzhab Hambali. Jadi di daerah Syam itu termasuk Baghdad, Basrah dan lain sebagainya, Suriah, dekat Suriah, terus kemudian Palestina. Di situ kan ulama banyak Pak, karena perkembangan ilmu ada di situ Bapak Ibu, cukup pesat di sana. Itu hadirin, di sana ada Imam Asy-Syafi'i, di sana ada Imam Ahmad bin Hambal. Terus nah ini Bapak Ibu, ulama-ulama yang nanti Pak, kalau Imam Syafi'i kan bukan dari tabi'in Pak, dari niku generasi bawahnya lagi. Nanti muncul para ulama itu. Ini hadirin dirahmati Allah. Ulama dari Syam yang tinggal di daerah Syam, mereka akhirnya niku menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat malam Bapak Ibu, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah ini hadirin, apa yang dilakukan oleh dan para ulama yang ada di Syam, mereka menggalakkan hal itu Pak. Iki lho enek keutamaane lho. Lah sing ra salat sing ndak salat malam aja itu diampuni sama Allah. Apa meneh sing salat malam gitu. Akhirnya digalakkan Pak. Nah ada ulama yang tidak setuju, ulama di daerah Hijaz. Hijaz itu di daerah Makkah dan Madinah. Yang ada di Makkah dan Madinah dari kalangan tabi'in itu Bapak Ibu, nanti di situ kalau dalam madhab di kalangan tabi'ut tabi'in, dalam madhab Pak Hijaz itu didominasi oleh madhab Maliki. Kalau di daerah Syam didominasi oleh madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Situ Pak. Terus lah Hanafi di mana? Hanafi di daerah di daerah Uzbekistan. Di daerah sana nanti Bapak Ibu, di daerah Iran dan lain sebagainya. Nanti menyebarnya berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Di daerah Makkah dan Madinah yang Hijaz itu di situ sekarang didominasi oleh ulama bermadhab Hambali. Ulama Malikinya pindah ke daerah Maroko, banyak yang ada di daerah Maroko. Terus kemudian ulama Syafi'i banyak tinggal di daerah Yaman, di daerah Syam, terus kemudian juga sampai ke Indonesia. Oke, jadi hadirin dirahmati Allah, ada keutamaan sekali lagi, niki saya sampaikan, ada Bapak Ibu, keutamaan malam nisfu Sya'ban niku wonten. Terus kemudian para ulama kemudian berijtihad, kemudian bertajribah, kalau bahasanya tajribah. Tajribah niku nyoba-nyoba, yang sebenarnya tajribah itu Bapak Ibu itu bukan untuk dikonsumsi publik. Sebenarnya tajribah niku nopo? Jadi tajribah niku ngeten Pak. Seorang dengan kapasitas ilmu tertentu Bapak Ibu, dia karena dia punya keilmuan, dan keilmuannya sudah ada di atas Pak nggih. Akhirnya dia banyak mengamalkan dalil-dalil yang sifatnya itu umum untuk dijadikan kebiasaan beliau.
Tapi tidak beliau sampaikan atau tidak beliau publikasikan atau beliau ngajak orang-orang niku mboten. Contohnya sinten? Oh, banyak sekali. Contohnya Pak. Panjenengan mungkin pernah lihat Bapak Ibu ada imam sebelum sholat baca surah An-Nas. Nanti mboten. Ini. Jadi surah An-Nas itu Pak, di dalamnya itu kan perlindungan dari waswasil khannas, waswasil khannas. Maka Bapak Ibu, kalau dari Rasulullah SAW kan, kalau kita kena gangguan ketika sholat Pak, itu kan cukup ta'awud Pak, gitu. Kena gangguan ketika sholat, sing ganggu sinten setan sinten? Khonzab. Wah, Adam ya pinter ya. Melok tekan panggul barang ya. Si Khonzab Bapak Ibu. Si Khonzab niki itu kan setan yang khusus mengganggu manusia ketika sholat itu Pak. Itu cara menghilangkannya dawuh Nabi cukup dengan ta'awud, terus kemudian napa niku nyebul 3 kali ke sebelah kiri. Itu sudah. Terus kemudian ulama-ulama abad pertengahan seperti contohnya Imam Al-Ghazali, terus kemudian napa niku Imam An-Nawawi kalau tidak salah nih. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka punya tajribah niku Bapak Ibu itu tadi nyoba-nyoba. Lek cara gampang niku nyoba-nyoba Pak. Karena napa niku keutamaan daripada surah An-Nas itu adalah melindungi hati dari gangguan waswasil khannas, maka beliau mempraktekkan untuk diri beliau sendiri sebelum sholat membaca surah An-Nas. Tapi tidak beliau sampaikan ke publik, tidak beliau sampaikan ke orang-orang, cuman karena beliau menulis di kitab beliau, akhirnya kan banyak orang yang niru Bapak Ibu. Sebenarnya itu tajribah saja. Karena tajribah Pak tajribah itu Bapak Ibu tidak bisa kemudian kita ikuti secara langsung, boten saged. Kecuali kita sebagai orang awam kita Pak boten saged ngoten niku. Nah nanti ada yang mengatakan yos pokoknya kan apa yang jadi alasannya Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi kita pakai gitu aja. Ada yang menahan diri. Bukan hanya para ulama Syafi'i Pak, tapi juga ada ulama madhab Hambali. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang biasa sebut-sebut Ibnu Taimiyah itu beliau punya tajribah Bapak Ibu. Tajribah ini hadirin yang Nabi Bapak Ibu dalam tanda kutip tidak pernah melakukan juga, tapi secara fardiyah, secara ijtihad, itu dipakai oleh beliau sendiri. Napa niku? Beliau itu habis sholat subuh itu punya kebiasaan zikir ya Hayyu ya Qayyum sampai terbit matahari. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Karena ya Hayyu ya Qayyum dalam beberapa riwayat disampaikan oleh Nabi termasuk Ismullahil A'dham, nama Allah yang agung. Akhirnya dikir apa? Karena kan Bapak Ibu setelah subuh kan kita dikir Pak, dikir atau ibadah nopo. Beliau dikirnya ya Hayyu ya Qayyum saja Pak. Ya Hayyu ya Qayyum. Itu Ibnu Taimiyah Bapak Ibu. Cuman tidak beliau publish. Tapi kebiasaan beliau itu, karena beliau punya murid Pak, punya murid. Akhirnya kebiasaan beliau itu ditiru oleh sebagian muridnya, walaupun sebagian juga enggak. Jadi beliau enggak ngajak-ajak, boten. Beliau enggak ngajak-ajak, dan itu sekali lagi sifatnya tajribah, Bapak Ibu. Nggih. Lainnya hadirin dirahmati Allah. Intinya kita kembali lagi Pak, kita kembali lagi Bapak Ibu. Jadi malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya. Dan keutamaannya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa seluruh manusia. Sing salat malam napa mboten salat malam. Terus kemudian para ulama dari Syam mereka menggalakkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, karena mereka beranggapan bahwasanya kalau yang tidak sholat saja, kalau seluruh manusia diumumkan oleh Nabi, sing sholat tidak sholat, sing tidak sholatnya diampuni oleh Allah, apalagi yang sholat, berarti itu ada keutamaannya. Ngoten Bapak Ibu. Dados hadirin pun boten usah ekeran. Jadi ada ternyata keutamaan, ada Pak. Jadi itu Bapak Ibu silahkan monggo. Terus itu dihadirin dirahmati Allah. Jadi
bagaimana nanti amalan-amalannya itu sudah masuk ke napa niku tata cara masing-masing, ijtihadnya masing-masing. Jenengan misalkan mboten cocok, aku ora cocok lek kumpul-kumpul ngono, nggih jenengan ampun tilem, nggih maneman ngoten. Jangan terus napa niku ngepluk sampai pagi. Itu ada keutamaannya karena Bapak Ibu. Biasanya sholat malam, sholat malam jenengan tingkatkan tidak apa-apa karena ada keutamaannya. Biasanya baca Quran cuma 1 lembar niku jenengan napa niku maos sampai beberapa gitu sak ngantuke terus kayak jenengan tutup ngoten apa Bapak Ibu. Nggih. Itu jauh lebih baik. Yang tidak disetujui oleh ulama Hijaz kan, nggih. Jadi ulama Hijaz dari kalangan tabi'in mboten setuju kalih ulama dari Syam itu karena dadak ngajak-ajak uang barang. Wong biyen Nabi karo sahabat ora tau ngajak-ajak uang kok. Ngoten, Pak. Lah ulama dari Syam jawab kan Bapak Ibu. Lah nek wong ora diajak ngertine kok endi? Ngoten. Ha wis Bapak Ibu sudah. Jadi itu hadirin, itu kalau ada perselisihan di situ, perselisihannya sudah sejak zaman kalangan tabiin sak mau bayan Bapak Ibu. Kalau sekarang masih jadi permasalahan niku sebuatan patut. Intinya semuanya sepakat, semua ulama sepakat ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban Bapak Ibu. Maka hadirin, nggih. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini dari nisfu Sya'ban kok wis dibahas kajenge mboten napa-napa. Kok macet? Nggih, niki kiri kanan oke, tapi panggah mboten saged. Oh. Baterai ini kurang ampuh ya berarti. Baru ya. Mati lagi Pak Dias nih, angel ram. Oh, bisa. Nggih. Berarti jenengan kan maju, mboten usah mundur malih. Sing teng ngajeng niku pahlane langkung kathah lho daripada sing belakang. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan buatan berkaitan dengan tadi yang kita bahas. Sampun nggih, mboten enten pertanyaan? Tidak ada. Terus, nah itu kalau puasanya gimana? Lah puasanya kalau secara umum puasa Sya'ban Bapak Ibu mboten napa-napa. Itu kan secara umum kan Rasul kan senang berpuasa di bulan Sya'ban. Kan ngoten Pak nggih. Walaupun memang puasa khusus di nisfu Sya'ban tidak ada, cuman puasa secara umum bulan Sya'ban itu Rasul beliau seneng untuk berpuasa. Monggo. Sing mboten angsal poso bulan Sya'ban itu poso apa istilahnya Nabi itu? Hah? Poso bisu. Saya lupa namanya. Dalam hadis itu disebutkan, jadi itu puasa yang dilakukan 2 hari sebelum Ramadan. Biasanya mboten poso, terus karena apa Ramadan Pak, niki pemanasan. Namanya apa ngoten niku? Enggak, daripada belajar poso malih. Lah kan selama ini gak tau poso Bapak Ibu. 11 bulan raposo nih kayak tambah lemu atau 10 ngeten wis ora tau poso. Engko ndak jeglek ting Ramadan pertama ndak jeglek, akhirnya wis latihan poso sih 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya latihan poso tekan duhur, ngoten hari yang pertama, hari yang kedua posone 14 sampai asar. Berarti sesuk poso sampai maghrib wis kuat. Nah, ini Bapak Ibu. Intinya latihan poso nggih. Biasanya tidak puasa, terus latihan puasa di 2 hari terakhir bulan Sya'ban itu tidak boleh, termasuk puasa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi yang jenengan biasa poso, biasa siam, nggih, Senin Kamis nggih pun biasa, Daud nggih biasa, nggih jenengan terus lanjut aja. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih. Lanjut. Oke, bulan Sya'ban wulan resik-resik, Pak. Bulan bersih-bersih. Napa niku bersih-bersih niku bukan orang-orang cet omah.
Resik-resik ini kan karena di pertengahan dari bulan Sya'ban itu kan diampuni oleh Allah, kan ngoten Pak nggih. Jadi atine kan pun resik. Tinggal bersih-bersih harta. Makanya di bulan Sya'ban para ulama mereka biasanya membayar zakat mal. Supaya apa? Supaya kondisi. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, harta yang digunakan untuk menunjang ibadah itu benar-benar sudah bersih. Kan waten, benar-benar sudah bersih dengan zakat mal, terus hatinya juga bersih dengan ampunan Allah di pertengahan bulan Sya'ban tadi, Bapak Ibu. Pun resik, manahe nggih resik, bondone nggih resik, bulan Ramadan lek ngibadah Bapak Ibu menggunakan harta, menggunakan tenaga tidak terkurangi Bapak Ibu. Berbeda dengan napa niku ketika mboten diresiki, Pak. Nggih. Tiwas Bapak Ibu dirahmati Allah, pengen iki yo ngei buka, Pak nggih. Maringi buka Bapak Ibu, tapi ternyata hartanya belum dibersihkan hadirin, mungkin ada yang terkurangi gitu loh. Itulah kenapa bulan Sya'ban itu bulan zakat, bulan yang oleh para ulama digunakan untuk zakat harta. Nanti zakat fitrah kan bukannya nanti kita zakat fitrah, nggak bareng aja sama zakat fitrah. Nah itu Bapak Ibu, zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa dan untuk menyempurnakan pahala puasa. Kan ngoten nggih. Itu kan yang sudah disampaikan dalam Quran juga seperti itu, disampaikan dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nggih ngoten. Zakat fitrah itu gunanya untuk itu, membersihkan jiwa dan juga menyempurnakan pahala puasa. Makanya dilaksanakan setelah berpuasa. Kalau zakat mal, para ulama menganjurkan itu dibayarkan di bulan Sya'ban. Makaten. Wis sok sisane karo anu ngei fitrah, yo fitrah ampun disamakan Pak nggih kali zakat mal. Kecuali lek napa niku sing difitrahi niku miskin atau termasuk 8 orang yang napa niku 8 itu yang penerima zakat. Nggih, kita lanjutkan hadis yang keempat. Oke, monggo. Bersih-bersih ada yang biasanya kebiasaan Ramadan itu ada yang minta maaf gitu. Saya tahu memasuki bulan Ramadan. Nggih. Maaf dengan maaf niku mboten usah nunggu bulan Sya'ban, maaf. Termasuk maaf di bulan napa niku di hari raya niku bukannya ndak boleh angsal, silahkan panjenengan napa niku karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat, satu kebiasaan yang baik bersilaturahmi setelah bulan Ramadan pulang di kampung halaman, tidak bertentangan dengan syariat, diperbolehkan. Begitu pula dengan sebelumnya nggih mboten napa-napa, tapi meminta maaf itu mboten perlu nunggu bulan Sya'ban dan juga tidak perlu menunggu bulan Syawal. Nglakoni salah kendang njaluk sepuh. Wah, lek tasih anget niku wangel. Ngoten nggih. Wangel. Iki kudu rada suwe sik lah, mengki lek keburu kedatangan malaikat ngoten. Gitu nggih. Ngoten Pak. Nggih. Jadi napa niku itu bukan satu ibadah. Kebiasaan silaturahmi itu bukan satu ibadah. Satu ibadah seperti sholat itu mboten. Tapi itu bagian dari adab. Kalau adab itu diperbolehkan napa niku sesuai dengan adat dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Ada dalam kaidah usul fikih al-adah muhakkamah. Coba Pak, al-adah muhakkamah. Artinya adat atau kebiasaan bisa menjadi sumber hukum. Saged. Kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Contoh Pak, di kebiasaan orang Indonesia ini malah sebut napa-napa lagi. Ini Bapak Ibu kebiasaan orang Indonesia napa niku ndemok sirah niku sopan mboten Pak? Mosok kula teng Pak Raden terus masyaallah gitu. Sopan mboten Pak? Mboten. Tapi Bapak Ibu mboten enten syariate ngoten niku Pak. Pripun Pak? Berarti kula tetep angsal ngelus-elus napa niku mustaqane Pak Raden napa mboten? Kebiasaan lagi contohnya orang Arab itu Pak, mereka kalau memuliakan orang Bapak Ibu, ini sing gak ada jenggot nggih, jenggot ini dilus-lus. Nabi itu beliau senengane jenggot dilus-lus ngeten iki Bapak Ibu. Kalau beliau sedang memuji orang, itu jenggotnya dilus-lus ngoten Pak. Oh ayatan Bapak Ibu. Nggih.
Ibu ngelusi anu nggih, ngelus napa niku? Ngelus jenggote suami piyambake. Mboten enten apa Pak Ustaz nggih kan nambahi setunggal ngoten. Ora ketang siji loro. Nggih, itu kebiasaan orang Arab menghormati itu dengan ngelus jenggot. Orang Indonesia ngelus jenggot itu penghinaan atau menghormati, Pak? Nggih, pindah. Nggih. Tarik ngeten. Menghormati apa menghina, Pak? Enggak sopan kan nggih. Ngelus mustaka kan nggih mboten sopan. Nah itu Bapak Ibu, masyaallah napa niku? Walaupun hadirin dirahmati Allah mboten enten napa niku di hadisnya ndak ada, bahkan sing ngelus jenggot niku bertentangan dengan adat kebiasaan Nabi, karena itu bagian dari adab, Pak. Adab. Maka adab itu fleksibel Bapak Ibu. Sesuai dengan adab yang ada di daerah masing-masing selagi tidak bertentangan dengan syariat. Kuatan Bapak Ibu. Itu guys. Jadi kalau adab, jadi memang nanti mungkin Pak Jenderal pernah dengar. Saya pernah dengar salaman napa niku kok salaman pulang kampung iku bid'ah. Pulang kampung bid'ah iki bahaya iki. Waduh aku ora oleh pulang kampung aku oleh pulang kampung bid'ah. Terus napa sungkeman nggih. Memang di sungkeman itu kan ada yang tidak diperbolehkan. Kalau panjenengan sampai napa niku mencium kaki orang tua niku aslinya mboten angsal. Nggih, karena mencium napa niku walaupun nanti ada memang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Contohnya Syekh Utsaimin itu beliau membolehkan loh, Pak. Ya, ini beliau bermadzhab Hambali yang biasa napa niku disampaikan oleh teman-teman nggih. Oleh teman-teman yang napa niku berkiblat ke Saudi, nggih Bapak Ibu, itu kan biasa pakai Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu beliau membolehkan, Pak. Anak mencium kaki orang tua itu boleh. Cuman dalam posisi tidak pas duduk atau berbaring, duduk atau berdiri. Jadi duduk ngeten nggih lenggah ngeten terus dicium mboten angsal. Tapi dalam kondisi orang tua itu berbaring ngoten, berbaring terus kemudian napa niku ada di atas ngeten sehingga misalkan nggih orang tua sakit ngoten Pak nggih, panjenengan nunggu teng kursi. Terus jenengan napa niku cium niki kental napa arone tidur di situ jenengan cium begini. Itu bukan satu larangan mboten gitu. Jadi ini diperbolehkan. Nggih. Walaupun nanti hadirin kalau dalam posisi berduduk niku mboten angsal, apalagi sampai sujud gitu nggih, karena sujud itu hanya kepada Allah, mboten angsal. Bukan berarti tidak menghormati orang tua, itu menghormati. Terus pripun? Ampun di kaki bawah nih ampun. Misalkan panjenengan badhe anu napa niku tinggen dengkul ngoten. Wis monggo mboten napa-napa, ndak apa-apa. Itu bukan bagian dari ibadah Bapak Ibu, itu bagian daripada adab saja. Dan adab sekali lagi itu lebih fleksibel. Kalau napa niku ibadah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah mboten fleksibel. Kalau ibadah tuntutannya bagaimana nggih ngoten niku harus seperti itu, tidak boleh diganti-ganti. Makatan nggih ngoten Bapak Ibu. Mungkin begitu nggih Pak Mutarto. Ada lagi barangkali dari Ibu-ibu. Oh nggih monggo. Monggo. Sudah pernah saya bahas megengan Bapak Ibu. Nate mbiyek sing napa niku Sa'ban kemarin tuh sudah pernah saya bahas dengan berbagi-bagi ngoten nggih. Megengan niku napa mawon to, Pak? Lah nggih. Isinya niku lho napa mawon? Kula nggih, mari megengan niku kebiasaan wong galak. Teng Solo niku mboten wonten mriku. Ndak ada. Simbah saya itu, simbah kula niku jan abing, mboten namanya abang, Pak. Abing Bapak Ibu. Tapi mboten megengan. Kula nggih mboten anu niku. Tapi dulu pernah saya bahas niku megengan itu. Pernah saya bahas. Ketika tidak ada unsur ibadah, mboten napa-napa. Itu hanya satu kebiasaan adat saja ndak apa-apa. Tapi kalau napa niku sampai ada kebiasaan dan sampai napa niku masuk ke ranah ibadah niku mboten angsal. Seperti yang kemarin niku kita bahas yang salaman itu ya Bapak Ibu. Niku selagi panjenengan tidak meyakini salaman itu bagian dari sholat, itu hukumnya ndak sampai haram mboten. Nggih. Kalau panjenengan meyakini salaman bar sholat itu harus itu bagian dari sholat,
Nah, itu panjenengan memasukkan salaman dalam ranah ibadah, itu yang tidak diperbolehkan. Dan napa niku para ulama kan buatan, jenengan kan meyakini salaman bagian dari salat, Pak. Lek buatan kan lek meyakini kan kudune itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu Pak nggih. Atau meyakini karena assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lek ora karo salaman yo rasahno mboten Bapak Ibu. Sekali lagi itu bukan bagian dari sholat mboten. Ketika panjenengan tidak meyakini hal itu bukan napa niku hal itu selagi tidak meyakini bagian dari sholat, maka hukumnya tidak kok haram mboten, tidak sampai ke ranah haram mboten. Gitu nggih. Cukup. Ada lagi. Oh Pak Gus. Zakat mal tadi kan tadi 9 asnaf. Kita ingin membagikan sendiri. Sekarang tinggal 8. Apakah itu wajib semua pembagian atau bisa kita fokus pada satu saja, misalnya fakir atau kita cukup miskin? Boleh satu saja boleh. Satu orang saja juga boleh. Satu orang saja juga boleh. Tapi yang saya keluarkan zakatnya wakil, betul apa-apa, enggak apa-apa. Satu saja boleh, banyak ya enggak apa-apa. Tentunya ya dilihat maslahatnya, kan ngoten dong. Iki kira-kira napa niku butuh nopo, orangnya kayak gini butuh apa, fakir miskin misalkan butuh bangun rumah gitu nggih, ndak punya rumah dia, ndak punya rumah, ndak punya tanah, terus misalnya jenengan zakat mal ini ku jenengan jadikan kontrakan. Jadi jenengan datang ke satu rumah, satu pemilik kontrakan, terus kemudian jenengan bayar tak kontrak omahmu 10 tahun. Sing nggone sapa? Ki rondo ki. Ngoten. Rondo anake akeh wis tuwek. Sing nggone iki. Boleh, itu kan cuma satu saja ke satu orang saja, boleh. Zakat fitrah juga sama. Zakat fitrah itu ndak harus rata. Nggih mboten kok kabeh dikeki mboten. Boleh kok. Memang kalau dalam kebijakan takmir nanti kan terserah takmiri kan nggih. Dan takmir harus memperhatikan asnafnya itu benar-benar harus mustahik zakat, jangan kok tidak mustahik. Wong sugih PNS jenengan paring zakat fitrah. Nggih ampun Bapak Ibu. Nggih. itu hadirin sah napa mboten? Kalau yang ngasih saya misalkan nggih saya zakat. Saya mau mengeluarkan zakat nggih, saya mau mengeluarkan zakat mboten. Saya berikan langsung, ternyata saya tahu dia itu bukan mustahik, bukan fakir, bukan miskin. Fakir itu kan bukan gadah gawean, nggih Pak nggih, tidak punya gawean, terus kehidupannya itu tidak tercukupi dengan ya karena tidak punya gawean, dia tidak ada yang mencukupi kebutuhannya. Kalau miskin, gadah gawean, tapi kebutuhannya buatan tercukupi gitu. Buatan kok jenengan gadah mobil, terus sing mriku duwe motor loro berarti fakir kuwi. Mboten Pak. Nggih, ngono wani tuku HP cash kok. Bapak Ibu ya ora fakir nggih. Ngoten nggih. Jadi kalau yang menyerahkan saya langsung yang berzakat, maka tidak sah, Pak. Mboten sah Bapak Ibu. Tapi kalau yang menyerahkan itu takmir, jenengan pasrahkan ke takmir, terus kok takmir ternyata napa niku tidak memperhatikan siapa mustahik zakat, maka tetap sah, tapi yang menanggung dosa takmire. Panitia tadi, maksudnya panitiane ngoten. Ora usah duding-duding mengki Pak Dias dadane panitia ya Pak Jun. Oh Pak Yopi. Nggih, gitu nggih. Jadi zakat begitu Pak. Zakat itu nisabnya 20 dinar. 20 dinar itu sekitar 80 gram emas. Mama, Bu. Tuh, jenengan gadah tabungan teng bank, nggih, teng bank. Kok jumlahnya lebih, nominalnya lebih daripada 80 gram emas, maka harus dizakati 2,5%. Itu tabungan sing mandek, buatan tinggi nopo-nopo loh, buatan tinggi nopo-nopo. Jadi sudah dikurangi pajak, sudah dikurangi nopo-nopo, mungkin hitungannya seperti itu. 20 gram emas. Tapi kalau itu sudah dizakati mungkin lewat napa niku zakat profesi atau zakat napa niku tijarah dan lain sebagainya, nah itu sudah ya wis niku pun dizakati. Jenengan gadah mas-masan sing disimpen mboten didamel.
senengane ngoleksi emas batangan. Boten emas bro, boten. Emas batangan. Lek emas yang didamel itu kan sekali zakat. Kan ngoten nggih? Kalau emasnya emas batangan itu harus dizakati per tahunnya. Lebih dari 80 gram, itu harus dizakati. Zakatnya 2,5%. Waduh, eman. Ya ampun eman, daripada benjeng dadene setrika dinyos ngarep, dinyos mburi, dinyos samping kanan, nyos samping kiri, kan mending dizakati. Ini mboten? Baik. Itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya potensi zakat itu besar sekali. Napa melih teng mriki wonten lazise iki. Niki ada Pak Lazis itu. Silahkan kalau mau napa niku dialihkan ke situ silahkan. Atau panjenengan sendiri yang membayarkan zakat. Ngoten. Jenengan bayar neteng dulur pahalane double. Nggih. Rondo sisan, nggih. Jadi kalau kerabat pahalane double. Nggih, makaten. Ibu-ibu, oh ada pertanyaan nggih, monggo. Napa? Nggih. Mboten sama akili pertanyaan jenengan nggih mboten napa-napa. Pripun? Pripun? Dulu waktu bayar zakat mal itu bulan Ramadan, terus kalau misalnya bayar sekarang bulan Sya'ban ini kan berarti kurang dari 1 tahun. Nggih. Ya, bagaimana? Mboten napa-napa. Tapi lek lebih daripada setahun malah mboten angsal. Nggih. Tidak mengapa. Tapi setelah itu kalau Sya'ban terus ngoten. Ini kan hanya perubahan saja, kan ngoten, satu perubahan saja dibayar sebelumnya itu tidak mengapa. Tapi lek dibayar napa niku setelahnya niku sing mboten angsal. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh kalau sebelumnya. Kenapa? Karena belum engko si enek sing kancrit kan nggih. Tadi dari 1 bulan ini penghasilannya 80 juta ya, ngoten misalnya. Ya kira-kira sampai bulan Ramadan itu berapa gitu. Ngoten jenengan tambahi gitu. Jadi itu jauh lebih baik, dipun tambahi. Ngoten nggih? Ada lagi? Nggih. Kalau dia setiap menerima gaji Nggih. atau rezeki itu langsung dikeluarkan zakatnya di bulan. Itu masuk zakat profesi. Oke, masuk zakat profesi. Zakat profesi itu diperbolehkan napa niku oleh sebagian ulama dan nisabnya itu tadi. Nisabnya ya 80 gram emas. Oke, 80 juta. Cuman nggih, 80 juta. Cuman untuk kehati-hatian, boleh ndak saya gaji 80 juta ini gaji apa? Lebih kalau tunjangan, bonus, nopo-nopoan ngoten nggih. Misalkan ndak sampai 80 juta bagaimana? Ini kan zakat itu kan namanya zakat nggih. Nggih. Zakat itu kan ada syarat haul, ada syarat nisab, gitu. Haul itu 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun, nisab itu napa niku batasannya, kan gitu nggih. Jadi panjenengan hitung selama 1 tahun ini kira-kira uang saya itu dari jerih payah saya itu bisa terkumpul 80 juta ndak gitu. Itu sudah bersih, dikurangi nopo-nopo terkumpul 80 juta ndak. Oh iya terkumpul, jenengan keluarkan zakat setiap bulannya buat nopo-nopo. Ngoten nggih? Tidak apa-apa. Begitu Bu, 2,5%. Cukup? Cukup nggih? Oke. Baik, ada lagi khusus. Mangke malih ya. Nggih sampai adan loh. Nggih, nanti lagi Bapak Ibu. Pertanyaannya WA kula mawon lek enten pertanyaan. Mekaten kurang lebihnya mohon maaf, aku lupa. Hah? Udah tanya lagi. Orang marem. Napa? Oke. Nah itu masuk
masuk nisab napa mboten pensiunan jenengan niku? Kalau setahun sampai 80 juta napa mboten? Kalau tidak nggih empun, mboten nisab. Napa? Jenengan ya, kalau mau jenengan zakat nggih monggo ndak apa-apa gitu. Ya masuknya nanti ke, kalau misalkan kan zakat kan wajib nggih. Ya masuknya jadi sedekah ngoten kalau memang itu tidak mencapai nisab. Nggih. Cukup? Mekaten kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.